sampai nggak kepikiran bahwa kemudian orang mengartikan bahwa itu penjudinya yang akan diberi bansos. Iya. Pemberantasan judi online ini itu kan ada 3 ya. Pertama itu di zona pencegahan, yang kedua itu zona penindakan, dan yang ketiga itu zona rehabilitasi korban. Benar nggak pejudi online ini akan menerima bansos? Sangat tidak benar. Jadi yang kita berikan itu adalah Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama korban yang menderita. Korban yang menderita atau korban yang tidak menderita? Itu beda lagi itu. Iya, padahal gue merasa kita semua itu merasa jadi korban ya. Kadang-kadang juga pelaku. Tapi kamu nggak bisa ditolong karena kayaknya kamu nggak menderita. Ini kita pengen tanya. Ada Profesor Muhadjir Effendi, Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hari ini Prof, gue jalan tadi di jalan, kok jalan sepi banget ya kan, nggak macet. Wah, berhasil nih revolusi mental ini kan. Ternyata masih tanggal merah, bosku baru lupa. Saya yang ikut menentukan hari ini hari libur bersama kan, cuti bersama. Lupa kalau hari ini libur. Jadi saya tadi ke kantor juga. Itu kan efek revolusi mental atau gimana tuh Bro? Bisa sampai lupa libur. Ya itu. saking rajinnya ngantor lah gitu. Bisa juga kalau di rumah nggak happy juga gitu. Rajin ngantor kalau di rumah nggak ada kerjaan. Ini saya kurang ngerti karena saya masih bujangan Prof. Jadi ini perspektif orang-orang yang sudah berkeluarga kan seperti itu. Iya. Kebetulan di rumah juga sepi kan. Jadi udah ngantor aja lah gitu. Ngerjain apa yang belum selesai kemarin gitu. Nah, ini kan ada banyak dari Prof Muhadjir yang belum selesai, ini kan juga banyak. Ini gimana judi online nih, memang dikasih bansos atau gimana? Iya. Ini kalau gitu saya mau mendorong anggota keluarga saya juga untuk berjudi online nih. Iya. Saya ini dan banyak orang lain juga merasa menjadi korban ini Prof. Ya kan, judi online ini kita bisa terima bansos apa gimana sih Prof? Ya, sebagai wakil ketua Satgas judi online. Wih, ada Satgas. Saya juga kaget itu karena waktu doorstop itu saya nggak ngira kalau itu menjadi angel berita gitu ya. Karena waktu itu Pak Menkominfo kelihatannya habis doorstop juga menyampaikan akan dibentuk Satgas. Kemudian ketua pengarahnya Pak Menko Polhukam, wakil pengarahnya Menko PMK gitu. Bila kebetulan mungkin saya yang ada di situ ketika Pak kena bola. Sudah bola, saya dikejar-kejar gimana gitu. Ya saya sambil lalu aja jawabnya ya, pengalaman Satgas TPPO Menko PMK itu ngurusi pasca operasi, yaitu korban. Korban nanti ya kita urus gitu bersama kementerian teknis di bawah saya, Kemensos, Kementerian Kesehatan, kementerian yang lain gitu. Nah, nanti kalau ada yang tidak mampu ya nanti kita kasih bansos itu. Ya itu aja gitu. Saya juga kaget ketika kemudian yang disebut korban itu ternyata ditaswiri pelaku. Ya, pelaku. Nah, itu di situ letak misleadingnya itu. Seharusnya gimana maksudnya? Seharusnya itu korban itu adalah keluarga atau orang terdekat dari penjudi yang mengalami kerugian itu, menderita kerugian istilahnya, menderita kerugian baik secara material, finansial maupun psikososial. Psikososial itu gimana Prof? Psikososial itu ya secara psikis, dia misalnya stres, ya, depresi sosialnya ya, kemudian dia punya image buruk. Wah, itu ternyata keluarga penjudi misalnya. yang gitu, orang kan bisa menanggung beban kan, itu adalah orang-orang yang menderita kerugian. Rugi tapi jangan menderita gitu. Jadi ukurannya itu rugi dan menderita. Kalau hanya rugi saja tidak perlu dibantu gitu. Nah, ini gimana? Ini serius sih Bro. Rugi dan menderita. Kalau rugi aja kerugian istilahnya. Ukurannya apa Prof? Apa penderitaan orang itu, maksudnya menderitanya itu gimana mengukur sehingga
orang ini atau keluarganya atau pelakunya ini bisa mendapatkan Ya kalau ada bantuan? keluarga yang berjudi tapi kemudian dari keluarga itu nggak merasa ada penderitaan gitu, pasti ruginya pasti ya gitu. Tapi biasa-biasa saja itu mungkin karena dia kaya kan gitu. Kemudian walaupun ada penjudinya dia tidak merasa ada penderitaan di lingkungan itu ya saya kira enggak. Ya yang kita afirmasi ya terutama yang dalam kaitannya dengan secara ekonomi kemudian jatuh ya menjadi orang miskin. Karena bansos itu kan targetnya kan untuk orang miskin. Dan miskinnya itu ada kriterianya di Kemensos itu. Jadi tidak sembarang miskin kemudian dapat. Dan nanti kalau sudah dia didaftar, diverifikasi, dicek apa benar dia miskin. Kalau tidak ya dicabut, nggak jadi diberi gitu. Dan kemudian yang miskin kemudian jadi berubah tidak miskin juga naik kelas kan. Itu juga ada proses juga gitu. Kalau menjadi miskin itu artinya sudah masuk ke level menderita ini, Prof ya? Ya. Itu kan ini kan problemnya sebenarnya orang, saya nggak bicara orang kaya boleh berjudi online gitu ya, tapi maksud saya kan Karena pasti nggak akan menderita. Ya ini kan si pelintar-pelintir ini kan Prof ya kan. Saya nggak bilang bahwa orang kaya akan judi online nih, tapi kan subjek pembahasan kita sekarang itu orang miskin atau rentan miskin yang berjudi online sehingga keluarga sekitarnya kan merasakan penderitaan kan gitu kan Prof, yang ingin dibahas di sini. Pertanyaannya menurut Prof, kenapa orang miskin itu mau berjudi? Padahal kan orang-orang ya kalau duitnya sedikit dia pasang gitu kan, kalau misalnya kemungkinan nggak menang kan bisa lebih gede kan sebenarnya gitu. Bisa otomatis langsung menderita itu ya. Kan kenapa menurut Prof, apa pandangan Prof Muhadjir soal? Salah satunya mimpi ya, harapan ya. Jadi orang yang ketika tidak banyak pilihan dalam hidup, kemudian ada harapan, peluang, maka dia akan, dan itu satu-satunya ya dia akan lakukan itu. Kayak dulu kalau cara kampanyenya Partai Komunis kan begitu dulu. Kamu sekarang kan miskin kan, kamu pengen jadi kaya ya sudah ikut saya gitu. Dan dia bilang ini saya sudah nggak ada harapan lain ini untuk jadi kaya. Tapi tiba-tiba orang kok memberi harapan dana satu-satunya ya sudah dia ikut itu. Jadi judi itu memang di kalangan masyarakat bawah yang sudah tidak banyak pilihan itu menjadi satu-satunya harapan. Walaupun itu sebetulnya adalah harapan fata morgana ya gitu. Tapi kan dia berpikir mendingan ada harapan daripada nggak ada harapan sama sekali gitu. Kenapa bukan negara yang menjadi harapan misalnya? Ya mungkin negara belum betul-betul menyentuh kepentingan dia ya. Kita harus akui ya. Jadi sekarang ini sudah banyak upaya ya, terutama saya sebagai Menko PMK yang bertanggung jawab memang merasa belum maksimal. Kan sekarang ini penurunan angka kemiskinan itu lambat sekali. Memang sudah di bawah 10%, tapi ya tetap berada di 9 dan nggak pernah turun-turun gitu. Dan turunnya itu selalu di 0, nggak pernah 1 poin. Padahal untuk kemiskinan ekstrim itu bisa sampai 2,3 poin. Sekarang posisi kemiskinan ekstrim itu sudah 1,2%. Dan saya yakin 2024 ini pasti sudah di bawah 1, 0, pasti. Berarti bansos itu nggak menurunkan angka kemiskinan secara cepat, Prof? Atau gimana filosofinya sebenarnya, Prof? Ada penurunan tapi yang tambah juga ada. Dan member baru ya. Dan dugaan saya juga salah satu faktor ya judi itu yang menjadi penyebab kenapa penurunan kemiskinan di Indonesia itu lambat. Kalau mensitir apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, 80% pelaku judi itu adalah kelas menengah bawah. Dan ini memang karena itulah kenapa harus ada perhatian khusus untuk korban yang menderita kerugian akibat judi ini. Harus betul ada langkah-langkah yang konkret, terukur, dan ada keberpihakan itu. Karena saya melihat memang kalau itu benar, konstatasi itu, maka memang ini harus ada penanganan serius masalah judi ini. Kenapa pelaku nggak bisa dikategorisasi sebagai korban juga, Prof? Kan dia yang rugi, uangnya dia yang habis, dia yang divonis oleh masyarakat gitu. Keluarga ini kan terdampak dari
pelaku korban ini aja gitu. Iya. Ya undang-undangnya begitu. Jadi KUHP pasal 303 itu menyatakan bahwa salah satu pelaku itu peserta. Dan pemain judi ini adalah termasuk kategori peserta itu gitu. Kan ada peserta, ada pemain, ada penyedia platform, kemudian ada bandarnya kan. Dan ini di dalam kategori mereka ini pelaku. Termasuk juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu mereka terkategori adalah pelaku. Memang dalam batas tertentu nanti pengadilan yang memutuskan. Di samping dia sebagai pelaku, bisa saja sebagai korban. Misalnya kalau dia sudah status kecanduan, sebagai pecandu, dia ini orang sakit. Jadi di samping dia harus menjalani hukuman, dia juga harus masuki rehabilitasi. Dan itu juga domain nanti negara. Domain domain Kemenko PMK. Sama dengan narkoba kan? Narkoba itu ada yang statusnya double. Jadi sebagai samping dia sebagai pelaku, tapi dia juga penderita karena dia sudah menjadi pecandu berat misalnya, dan itu tidak dia harus masuki rehabilitasi. Artinya pelaku-pelaku yang sekarang kondisinya sudah relatif sangat sial ini Prof, karena judi online ini juga dengan Satgas ini juga akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. Oh iya, karena undang-undangnya begitu. Nggak kasihan Prof? Ya? Nggak kasihan apa? Udah jatuh tertimpa tangga, tertiban gardu ini kan kadang-kadang pikiran orang kan seperti itu Prof. Ya memang di masyarakat kan ada apa yang saya pahami itu memang ada perdebatan ya. Antara yang simpati dan antipati kan gitu ya. Orang itu melihat masalah itu kan pasti sikapnya bergerak di empat rentangan ya. Empati, kemudian simpati, apati, antipati kan gitu. Ini juga memang ada yang berpikiran simpati paling giat ya, walaupun tidak empati ya. Kasihan dia kan sudah. Tapi ada yang antipati kan, ini gimana, masa dia penjudi salahnya sendiri kok harus diberi bansos kan gitu. Iya. Lah saya ingin tegaskan bukan itu yang mau kita bantu itu. Dia adalah tadi itu yang saya sebut yang menderita kerugian akibat tindakan penjudi yang itu biasanya dari keluarga atau orang dekat. Dan ini yang mau kita bantu. Kalau dia nanti menderita spesies, ya kita kasih bantuan dalam bentuk konsultasi, bimbingan konseling, ya, trauma. Kemudian kalau dia itu sampai jatuh miskin, ya bagaimanapun kita harus bantu mereka yang jadi korban ini. Karena apa? Ya itu tanggung jawab negara kan. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar itu kan menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apapun alasannya, pokoknya orang miskin, negara harus tanggung jawab. Berarti bantuannya bukan hanya direct cash gitu ya Prof, berarti ya dalam konteks ini? Oh tidak, betul. Jadi tidak selalu dalam bentuk cash. Jadi bisa dalam bentuk konsultasi psikologi. Bahkan sampai berdasarkan pengalaman saya bersama Bu Mensos, korban TPPO kemarin itu bahkan sampai ke program pemberdayaan. Karena mereka jadi korban itu karena dia butuh pekerjaan gitu ya. Karena itu solusinya ya dia supaya ada pekerjaan. Oh, diberikan kail berarti Pak? Iya, kemudian dia memasuki program, diberi keterampilan di balai-balai pelatihan baik di Kemensos maupun tenaga kerja ya. Kemudian di Kemensos ada program namanya PENA kan. PENA itu Pahlawan Ekonomi Nusantara, keren namanya. Ini adalah mereka-mereka yang jadi korban TPPO dan yang lain yang kemudian diberi keterampilan ala kadarnya yang dia bisa ya, kemudian diberi modal sehingga dia bisa survive. Itu. Nah ini juga akan kayak begitu berarti di kasus judi online ini. Iya, sebetulnya kita sudah punya pengalaman kan menangani TPPO kan. Iya. TPPO juga begitu. Ya yang melakukan penindakan ya di bawah Menko Polhukam dengan Polri, dibantu dengan Kementerian Luar Negeri karena ini kan pelakunya banyak di luar kan. Gitu. Nanti kalau sudah mereka ditangkapi mulai dari yang mencari target atau mencari semangsa, kemudian penyalur sampai yang mengumpul di luar negeri itu sudah diberesin, korbannya ketahuan apakah dia di mana, di Bangkok atau di tempat lain, yang kita yang ambil, kemudian kita yang kemudian
memelihara merawat mereka, menampung mereka di panti-panti sosial, kemudian tadi itu kita beri pembekalan itu. Jadi waktu saya menjawab ya asosiasi saya itu aja. Sampai nggak kepikiran bahwa kemudian orang mengartikan bahwa itu penjudinya yang akan diberi bansos. Iya. Prof Muhadjir fokus di bagaimana penanganan TPPO yang kurang lebih mirip gitu, Prof. Ya. Karena kalau TPPO korbannya jelas kan. Meskipun ya dia juga kadang-kadang juga dia mau juga gitu misalnya kan jadi korban perdagangan orang. Oh ini perdebatannya di situ, Prof ya. Iya. Iya. Dan waktu itu saya memang tidak fokus ke situ. Saya hanya ingin menjelaskan posisi saya aja bahwa ini tupoksi ya terutama adalah Ketua Menko Polhukam. Karena ini adalah operasi penegakan hukum. Seperti operasi TPPO itu ada di itu. Nah, ini Prof, ini menurut Prof Muhadjir nih. Ini hal yang secara personal itu membayang-bayang di kepala saya gitu. Ini kita ini kan di dunia kan nggak hidup sendiri gitu. Dan negara kita juga bukan negara yang terisolir sendiri juga. Banyak tetangga-tetangga kita kanan kiri. Dan kayaknya tetangga kita itu judi kayaknya lebih banyak yang legal ketimbang yang ilegal. Singapura legal. Tetangga itu negara maksudnya. Iya, negara tetangga kita. Di Singapura legal, di Malaysia ada genting gitu misalnya kan. Kamboja apalagi. Kamboja lagi happening. Ya rise gitu. Ini kita ini apa sih dasar pikirannya di tengah kawasan yang sudah meregulasi itu dengan baik, bahkan ada pajaknya segala macam. Kita masih bertahan dengan judi ini dianggap sebagai kejahatan, musuh negara nih hari ini gitu. Sementara orang-orang ini udah banyak yang mencoba berdamai sehingga regulasinya, pengaturannya dan lain-lainnya juga lebih mudah dan ada benefitnya untuk negara gitu. Prof ngelihatnya gimana? Maksudnya rumah-rumah judi offline ya gitu deh ya, yang offline, langsung kan? Iya kan online ini kan juga ada rumahnya pasti kan. Tapi nggak di kita yang terdampak nih. Di kawasan lain dia legal. Kita nggak bisa pakai pendekatan hukum juga yang di kawasan ini karena dia beda kan sendiri. Kita yang beda sendiri. Justru kita yang beda sendiri gitu. Yang online gitu juga, Bro. Ya kita dalam soal judi ini kan punya sejarah panjang ya. Dulu pernah juga dilegalkan ya. Kita mengenal ada loto, kemudian ada SDSB, lotre itu, Bro. Ya, kemudian ada buntut ya, dan seterusnya togel itu ya. Togel itu yang tidak resmi, yang versi resminya kan SDSB ya. Nah, pasang surut sih kita gitu. Kalau nanti ada yang punya keinginan itu ya coba aja gitu ya. Tapi saya melihat coba aja nih gimana nih maksudnya, Bro? Coba aja diingatkan. Serius ini. Dulu kan masalah waktu itu Presiden Gus Dur pernah bilang nih, itu kita satu aja pakai Pulau Seribu satu misalnya gitu kan. Sempat ada ide masalahnya gitu kan. Ini sulit dilawan karena kita sendiri justru menurut saya. Ya. Itu Prof Muhadjir gimana? Coba aja nih gimana? Artinya itu kan ada proses pengambilan keputusan. Bisa dari pemerintah, inisiatif pemerintah, inisiatif dari masyarakat, kemudian juga tentu saja wakil rakyat, ya, ada proses panjang. Dan pasti ada pro kontra, pasti itu. Bahkan mungkin ada saat kemudian nanti ada demonstrasi, mungkin harus ada voting di DPR dan seterusnya ya. Itu soal pilihan saya rasa. Saya sendiri dalam posisi tidak bisa memberi jawaban yang pasti gitu. Artinya memang wilayahnya abu-abu sih. Ini kadang-kadang kan kalau disetujui nanti dosa kan gitu ya. Betul, tapi kalau nggak disetujui realitanya hidup dan itu malah merusak karena nggak terkendali kan gitu ya. Karena pada kenyataannya sekarang ini judi kan berada di mana-mana. Di semua lapangan kan. Mulai dari lapangan parkir, lapangan sepak bola sampai lapangan golf kan gitu. Iya, betul. Taruhan aja tuh lu masuk kan di bola nih ya. Itu aja udah judi dalam versi ini ya, Prof ya. Iya, dan kita tidak tahu siapa yang menderita kerugian dan siapa yang cuma rugi saja tapi nggak menderita gitu. Tapi kalau di lapangan golf saya kira hanya menderita, nggak ada kerugian. Nggak ada penderitaan. Ya, nggak ada penderitaan juga gitu. Rugi ya. Rugi ada tapi nggak. Jadi nggak perlu ada bansos ini, Prof. Tapi logikanya Adi mungkin benar juga, Prof. Jangan-jangan karena lapak judi ilegalnya itu diberangus sehingga
orang-orang ini itu keleleran kemana-mana dan akhirnya mereka mencoba dengan judi online ini, Prof. Bagus juga argumen lu nih. Apa tuh? Iya, ini kan kayak Prof Nuan Sewu, Prof. Ketika Doli diberangus kan orang menganggap bahwa wah ini nanti keleleran kemana-mana. Anda pendukung judi ya? Pendukung judi Anda. Oh di framing gua ya. Itu value. Nggak, logika itu gimana, Prof? Artinya kalau dibelikan ruang yang legal, diopeni, terkontrol misalnya, ya mungkin jangan-jangan problematika yang sekarang dihadapi oleh jutaan orang yang terkena judi online ini, yang menderita dan miskin ini. Atau iya itu, saya menyambung tuh. Jangan-jangan ini imajinasi pemerintah kita aja memusuhi, mencari musuh karena pemerintah lain di sekitar kita nggak anggap musuh gitu loh, Bro. Dari judi online pemerintah dapat pajak nggak sih, Prof? Maksudnya dapat Enggak, pemasukan nggak? orang ditangkepin gimana? Sama sekali tidak ada kan. Ini kan ilegal kan. Oh, agak beda sama dulu Pak Ali Sadikin bikin. Oh iya, itu pokoknya ilegal. ini jalan Karena Jakarta di dalam undang-undang dari jalan KUHP, judi. itu memang ada kata-kata tanpa izin. Jadi kalau artinya dimungkinkan ada izin itu. Gitu. Iya. Dan itulah yang dulu dipakai pintu hukum untuk menyelenggarakan lebih rapi untuk proses apa? Regulated. Iya betul, regulated itu. Jadi itu soal pilihan sih. Iya. Kalau ini udah sial 2 kali nih. Udah nggak ada izin, nggak ada pemasukan, Prof. Prof Muhadjir harus ngeluarin uang banyak sekali untuk ngopeni orang yang makanya menderita ini kan, Prof, karena judi. Saya kira enggak banyak itu nanti. Gimana ngitungnya, Prof? Gimana ngitungnya? Tadi itu karena lebih banyak yang hanya rugi tapi nggak ada penderitaan. Nah, kondisinya gimana sih, Prof, sekarang? Kalau mungkin bisa dikasih tahu ke publik seberapa udah menjadi menderita dan rugi. Iya, kanker dan virus penderitaan sih, Prof, sekarang. Kalau laporan dari PPATK kan 2 tahun terakhir ya, sampai kuartal pertama 2024 itu 600 triliun ya perputaran dana yang diperkirakan 400 triliun. 600 triliun. 600 triliun. Itu berarti sama dengan anggaran pendidikan. Waduh, 2 kalinya Kemenhan itu. Jadi sejak 2022 sampai awal 2024 itu 600 triliun. Kemudian ada 5.000. Itu Indonesia tok ya, Prof? Ya memang Indonesia. Ada 5.000 nomor rekening yang diblok ya karena diduga itu untuk transaksi. Tadi Pak Menkominfo sebelum saya berangkat ke sini juga memberitahu kalau ada 21.000 situs judi online yang sudah diblok. Ya. Tapi itu kan bukan berarti akan habis itu karena satu hari mungkin bisa munculan ribuan kan. Ya. Karena satu orang bisa saja membuat puluhan bahkan ratusan situs kan. Ya. Kita nggak bisa ngetahui kan gitu. Kemudian juga bandar itu rata-rata di luar negeri karena itu kerjasama Interpol dengan luar negeri itu juga akan merupakan tantangan sendiri. Tadi itu apalagi ada beberapa negara yang memang melegalkan. Kayaknya kita doang yang nggak legal, Bro. Kayaknya. Brunei legal nggak ya? Nggak tahu. Kayaknya nggak legal lah kalau Islam kan. Ya Brunei. Kayaknya itu pun belum tahu ya, belum kita tahu. Kayaknya ya gue pikir-pikir kan sih. Kalau yang contoh yang itu Malaysia ya, Genting ya. Malaysia kan juga Genting tapi warga negara ke sana kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, exception. Khusus untuk orang. Tapi kan di bawah tori-torinya mereka kan. Iya. Ya. Ini memang pelik itu ya. Dilema untuk Indonesia itu. Yang jelas itu secara moral. Apalagi kita negara beragama, itu saya kira tidak ada satupun agama yang membenarkan itu gitu ya. Kemudian mungkin tekanan opini publik ya juga kalau pemerintah mengambil risiko itu juga terlalu besar mungkin ya. Tapi terlepas dari itu memang ini pilihan sulit gitu ya. Ketika kita tidak melegalkan ya akan menghadapi situasi anomali seperti sekarang ini gitu ya. Tetapi kalau kita melegalkan berarti kita menabrak norma yang selama ini kita pegang. Nah, kita kan pernah punya pengalaman, Prof. Ini kan di zaman Pak Harto, Orde Baru nih. Ketika ini diregulasi dan dilegalkan, itu di zaman Pak Harto dan ditutup pula di zaman Pak Harto gitu. Dalam satu rezim yang sama gitu. Waktu itu apa sih, Prof? Kalau kita kan masih kecil sekali, Prof. Belum tahu lah. Sama saya juga masih kecil. Tadi Prof nanya, kamu tahu ini, Bud? Kamu pernah lihat buntut-buntutan SD? Nggak tahu, Prof. Belas nggak tahu ya kan. Itu apa sih, Prof, yang terjadi dulu ketika? Yang saya tahu penutupan itu memang setelah dinilai itu telah terjadi kerusakan dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan ya. Tadi itu orang kemudian males kerja tiap hari ngeramal gitu ya, ngeramal nomor ya. Orang lewat, ada pengemis lewat punya jadi angka gitu ya. Itu istilahnya dulu tuh kalau di kampung saya tuh info alam sebutnya tuh bro. Info alam. Dan ada pekerjaan yang muncul dari situ nih, penerjemah tondo-tondo ini kan ya. Saya kira itu lagunya Rhoma Irama itu menggambarkan waktu itu ya. Judi itu bro. Jadi menjanjikan kemenangan tapi itu sebetulnya adalah awal dari kekalahan. Menjanjikan kekayaan tapi itu awal dari kemiskinan itu. Iya. Dan selalu yang menjadi bulan-bulanan pasti masyarakat bawah kan. Dia karena fiskalnya kecil dan dia tadi itu dia punya mimpi, harapan gitu ya, dan harapannya sangat terbatas. Ketika muncul ada harapan maka ya dia berpikir ya sudah dia kejar. Mendingan ini ada harapan, seandainya tidak berhasil nggak apa-apa, rumahnya ada harapan daripada nggak ada harapan sama sekali kan. Ini problem yang dihadapi di masyarakat bawah terutama ya. Nah tapi kan untuk judi online ini kan korbannya kan tidak hanya masyarakat bawah Prof. Maksudnya orang yang nggak dalam kategori miskin tapi kaya juga enggak gitu Ri. Ya banyak keluarga kita juga yang jadi korban ini kan merasa bukan korban pula. Dia merasa korban kan pula. Menderita kan, hanya rugi aja kan. Iya. Tapi maksud gini Prof, ini kan bukan hanya problem orang-orang yang tidak punya literasi digital yang baik. Ini orang-orang berpendidikan, sekolahannya baik, pendidikannya bagus gitu-gitu. Ini keturunan orang baik. Pekerjaannya paten. Ini kan gitu. saya kira motivasi dan faktor yang mendorong kan macam-macam ya. Salah satunya saya kira pergaulan. Pergaulan yang karena berada di lingkungan yang tadi enggak, itu. Prof. Ada satu korban yang saya kenal, teman-temannya nggak ada yang kena, dia doang. Mungkin kalau temannya dunia nyata nggak ada, tapi teman virtual. Sekarang teman virtual itu yang berbahaya sekarang kan. Dan teman virtual itu dikendalikan oleh algoritma loh. Bukan orang kan. Begitu dia masuk ke salah satu situs 3 kali sudah dianggap dia menjadi bagian dari keanggotaan virtualnya dunia maya, ya sudah nanti dia akan dikepung oleh berbagai macam berbagai konten yang tidak disadari dia sebetulnya masuk di dalam dunia metaverse yang penuh dengan suasana atmosfer perjudian itu kan. Jadi kita harus memahami beda ya tentang pergaulan itu. Sekarang bukan hanya pergaulan dalam arti alam nyata, tapi juga di alam virtual itu yang justru sekarang kan kita ini sekarang kan mungkin nggak sampai 50% dunia kita ini berada di dunia nyata. Dan itu bisa kita lihat dari berapa jam kita memegang handphone kita bermain, melihat berbagai macam media sosial kan. Dan itu sebetulnya kan kita sedang bergaul kan. Dan ini yang sebetulnya sangat harus kita waspadai. Lihat aja tadi itu 21.000 loh situs judi online sudah diblokir selama ini. 21 gila. Iya. Itu nggak kecil kan? Iya kan? Dan ini Prof bukan 21 juta. 21 juta. Tadi Pak Ari. Karena kemarin sudah 800.000. Iya. Dan namanya orang belum tentu tahu itu judi online, Ri. Enggak kok, ini Best Buy Market ini. Iya. Itu judi, Bos. Oh maaf 2 juta ya, 2,1 juta. 2,1 juta. Iya. Ya rajin betul Pak. Kita nggak tahu tiap hari itu berapa muncul. Ya sama dengan ketika kita berusaha untuk memberantas situs porno kan. Iya. Pornografi kan. Prof, tapi katanya dunia pendidikan juga banyak terpapar ini Prof ya. Baik dari judi, ini kan kalau kata Menkominfo judi online dan pinjol ini kakak adik ini kan Prof. Sepupuan sama game online juga nih. Dia pecintanya Menkominfo. Dan juga saya rasa katanya di dunia pendidikan tuh banyak juga Prof yang udah sampai sistemik ya Prof. Misalnya guru-guru apa ini di bawah kendali Prof Muhadjir juga. Saya kira nih. sama, ini semua lapangan lah ya sudah dijarah oleh dunia tadi itu narkoba, kemudian pinjol, judi online, ini sudah makanya kemarin saya rasa mereka juga menganggap bahwa yang dimaksud korban itu adalah pemain judi itu menganalogikan dengan pinjol gitu. Yang korban pinjol itu kan yang
meminjam kan. Betul. Gitu. Dan yang mengorbankan kan pemilik pinjol kan gitu ya. Nah, ini juga membayangkan juga begitu, korbannya itu pemain judi gitu. Padahal pemain ini bagian dari pelaku gitu. Iya, yang harus ditindak juga yang secara harus ditindak hukum. juga secara hukum, dan itu yang paling sulit karena itu kan gradasinya kan lebar sekali, mulai dari anak-anak ya sampai dengan yang sudah tua kan. Sampai tadi itu ada yang ketipu sebetulnya gitu, bukan dengan tanpa sadar, tapi ada yang memang dia sudah menyandu di situ gitu. Dan ada yang yakin tadi itu menjadi sumber penghasilan karena dia adalah seorang bandar kan gitu. Ini kompleks untuk menetapkan status itu nanti gitu. Tapi pertanyaannya Prof, kenapa baru sekarang Prof? Maksudku ini kan udah jadi problem sistemik yang kita udah bisa endus sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir gitu. Kenapa baru Satgas ini baru setelah pemilu? Urgensinya apa gitu sekarang? Ya karena tingkat emergensinya sudah sangat tinggi menurut saya, dengan adanya kasus-kasus yang sangat ekstrim, sampai ada orang yang mestinya justru menjadi penegak bidang ini jadi pelaku kan gitu. Maksudnya? Sampai ada kematian dan seterusnya kan. Kan ini harus kita jadikan sebagai warning kan gitu, bahwa ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Cuman memang selama ini judi ini kan dianggap tidak terlalu berbahaya dibanding narkoba, betul. Dibanding terorisme. Gitu. Ini dianggap selama ini. Sekarang kita mulai menyadari bahwa ternyata di balik judi online itu sebetulnya ada jaringan kepentingan yang sangat kompleks, termasuk cuci money laundering kan, kemudian mungkin pendanaan terorisme, dan juga kegiatan kriminal transnasional itu sebetulnya numpang juga dalam judi online ini kan gitu. Karena itu kita sekarang mengintensifkan ini, dan sebetulnya pelacakannya menurut saya banyak dibantu karena itu kan meninggalkan jejak digital ya, sehingga kita bisa tahu nomor rekeningnya, kita bisa tahu situsnya, kemudian bisa segera diblok dan seterusnya. Ini tinggal adu cepat aja menurut saya, adu cepat dengan adu kekuatan gitu. Saya tidak tahu berapa ratus tim yang dibentuk oleh Pak Ari Menkominfo untuk membendung bludaknya situs-situs judi online ini. Tapi kalau dia tadi melaporkan ada 2.000, sudah ada 2 juta lebih, itu berarti kan tiap hari berapa ratus itu yang harus dia blok gitu. Ya kalau dia komitmennya saya percaya. Dan punya waktu banyak untuk dia kalau ada anggota Projo yang main judi online dia geplak. Aduh ente ini gimana sih ya gitu bro. Pinjam duit lagi katanya. Nah, saya ingat nih beberapa sebelum masa pemilu itu Pak Ketua Komisi 3 Pak Bambang Pacul waktu itu bicara di Komisi 3 dan heboh sekali tuh Prof. Karena dia ngomong soal Korea pertama kali viral itu di situ tuh. Ya kan? Nih kalau pembatasan uang kartal dan perampasan aset ngomong sama juragan katanya kan. Korea di sini nih Pak nurut sama juragannya Pak Mahfud kata. Adinda ketua komite katanya. Ya kan? Kata Pak Bambang Pacul. Tapi omongannya menurut waktu itu kami konfirmasi lagi gitu ya Prof. Menarik sih omongannya beliau karena pertama dua undang-undang ini akan berkaitan dengan stabilitas ekonomi politik nasional katanya. Nah, salah satunya dalam konteks ini sebenarnya pembatasan uang kartal, di mana kita nanti uang kertas itu udah nggak bisa dipakai terlalu sering, terlalu banyak. Beberapa negara sudah melakukan itu juga sebenarnya walaupun masih membuka gitu ya Prof. Nah, salah satu argumennya Pak Pacul bilang bahwa yang kurang illiterate itu rata-rata itu konstituennya beliau. Ini kaum marhin ini kalau kata Pak Pacul gitu. Wong cilik ini kayaknya kurang adaptasi itu dengan uang digital segala macam gitu ya. Sekalinya pakai uang itu mungkin ketipu gitu misalnya kan. Kayak gini pinjol gitu. Nah, kalau Prof sendiri melihatnya apakah dengan situasi hari ini tuh kita sudah siap untuk masuk ke sepenuhnya dalam
Cashless society. Iya, cashless society, literasi digital dan finansial ini, Prof. Kalau 100% belum ya saya kira, bahwa nanti akan menuju ke sana iya gitu. Tetapi kan kita tahu bahwa Indonesia ini kan sangat luas dan kita punya problem spasial kan. Problem spasial itu akibat kita negara yang terdiri dari negara-negara kepulauan kan. Sehingga terpaan sebuah inovasi itu tidak bisa langsung dalam waktu serta-merta gitu. Seperti kasus COVID kemarin itu kalau di Jakarta ini kena, itu baru sebulan berikutnya baru sampai di Makassar. Itu Makassar loh. Nanti sampai di Ternate sana mungkin nunggu 3 bulan. Apanya, Prof? Datangnya COVID. Oh, datangnya COVID. Iya, itu sudah kita hitung kemarin itu. Makanya ada kita bentuk satgas khusus untuk Jawa kan, kemarin yang diatur oleh Pak Luhut kan, kemudian luar Jawa Pak Erlangga kan. Itu karena kita sudah ngitung kalau nanti 1 bulan ini masuk di Jakarta misalnya, kemudian pasti Delta misalnya ya, itu bisa kita hitung kan nanti bulan berikutnya pasti baru luar Jawa. Itu menunjukkan bahwa kita problem negara kepulauan itu harus menjadi perhatian kita, termasuk di dalam ekspansi penghapusan uang kartal itu juga sama. Jangankan uang kartal, pendidikan sama kok. Kita tidak bisa menyamakan kemajuan pendidikan di Jakarta yang sangat ekstrim ya, kemudian di tempat jauh sana itu sangat tidak mungkin ya. Karena itu ini harus menjadi perhatian kita gitu. Karena itu kita tidak bisa membuat kebijakan itu one size for all. Satu ukuran untuk semua nggak bisa. Kita harus dulu memperhatikan gradasi tingkat terpaan berbagai inovasi itu. Berarti Pak Mahfud nggak memerhatikan gradasi ini kemarin, Prof? Memperhatikan cuman mungkin itu boleh dijawab, boleh nggak dijawab. Untuk menyelamatkan Prof Muhadjir ya sama lah. Adik-adik suka nakal. Jangankan terpaan di antar wilayah, terpaan di Jakarta aja beda itu. Wong kemarin soal antara perlinsos dan bansos saja beda gitu. Oh iya itu. Iya. Anda kemarin di MK juga iya, kan di MK itu semua itu yang ditanyakan soal perlinsos. Iya. Dia ngomong bansos tapi sebetulnya itu perlinsos kan. 497 triliun. Kok terjadi peningkatan, dulu hanya zaman Pak SBY hanya 17 triliun. Oke lah kalau meningkat bagus lah, tapi masa sekarang kayak 497 triliun gitu. Itu ya. perlinsos 400. Padahal itu perlinsos gitu ya. Ya kan? Kata sosnya sama tapi lin sama ban kan beda gitu ya. Sama dengan kasus sekarang ini. Korban sama pelaku itu. Jadi antara ojol dengan judol dianggap sama aja gitu. Iya. Antara pinjol dengan judol dianggap sama padahal kasusnya beda sama sekali gitu. Prof, masing-masing sektor punya spesifikasi penanganan para korban pinjol ini atau akan dibikin semua sama gitu resep pengobatannya gitu, Prof? Misalnya untuk sektor pendidikan, guru-guru, tenaga pendidikan, kesehatan misalnya, ada nggak spesifikasi yang memang nanti dikembalikan lagi ke kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ininya lah? Ya, saya sudah mengusulkan skema prosedur penanganan Satgas pemberantasan judi online ini. Itu kan ada 3 ya. Pertama itu di zona pencegahan, yang kedua itu zona penindakan, dan yang ketiga itu zona rehabilitasi korban. Zona pencegahan itu Pak Menko Polhukam pasti yang memimpin. Di situ yang menjadi ujung tombak itu Menkominfo kan. Tadi itu menghapus, memblokir situs-situs judi online secara terus-menerus, diusahakan sampai tidak ada yang muncul kalau bisa gitu. Sebetulnya kalau sampai tidak ada yang muncul, selesai sebetulnya itu kan. Tapi kan kemungkinan itu kecil karena itu perlu ada penindakan kan. Nah, penindakan ini tetap Menko Polhukam menurut saya, tapi di situ yang di depan Polri kan. Cybercrime-nya ya, kemudian kejaksaan, mungkin juga dibantu BIN dan hubungan luar negeri. Karena ini sebagian besar adalah transnasional kan pemainnya, terutama bandar-bandar itu di luar negeri semua itu. Nah, ini tidak mungkin tidak ada itu. Dan tadi disampaikan itu betapa sulitnya kita bernego dengan mereka negara-negara itu kalau di samping legal dia kadang-kadang cuek kalau diajak menangani kasus ini gitu. Ini repotnya gitu. Bahkan dia merasa diuntungkan dengan
Dengan ini karena bandarnya berada di sana kan. Iya, bayar pajaknya di sana, Bang. Ini yang bikin kita pelik gitu. Orang usaha kok mau ditangkap kata mereka. Ini entrepreneur kok penjudi, kamu nih gimana sih? Bisa gitu kan. Betul gitu. Iya, Ya. Termasuk TPO. TPO itu di salah satu negara ASEAN itu nggak ada urusan itu. Mereka biasa-biasa aja itu. Di situ orang kerja itu biasa gitu. Jadi ketika kita lapor ya biasa-biasa, nggak ada kerja sama sekali. Jadi kita harus kerja sendiri tuh. Nah, saya jemput sendiri tuh di tempat itu untuk kita bawa itu ke Indonesia itu. Bahkan juga ada yang guyon-guyon juga konyolnya itu. Kapan lagi naik pesawat kalau nggak ada? Karena kan kita jemput pakai pesawat kan itu. Kemudian yang terakhir itu tahap untuk rehabilitasi korban. Nah, itu saya sebagai Menko PMK dengan Kemensos, Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait, Kementerian PPA, itulah yang nanti nunggu siapa yang korbannya, nanti kita pelajari seperti kasus korbannya. Kalau dia ada masalah kesulitan ekonomi sampai dia jatuh miskin, ya kemudian jatuh miskin itu bisa karena memang korban dari pelaku judi atau memang jasanya sudah miskin gitu ya. Udah kere makin kere gitu. Makanya itu. Kalau jadi miskin ekstrim kan gitu. Miskin ilmu, miskin harta. Nah nanti kalau itu ada korban psikis, misalnya stres, depresi, ya kita tangani juga gitu. Oh, bantuannya tidak hanya cash. Tidak. Bahkan bansos juga tidak cash loh. Kan bansos sudah cashless semua. Oh iya, maksudnya ya. Bukan ini juga masyarakat sering beda, harus bikin mencampur adukkan antara sembako dan bansos itu. Padahal bansos itu sekarang sudah nggak ada yang cash. Oh, bagi amplop itu nggak ada. Nggak ada sekarang. Salam tempel itu nggak bisa. BPKH itu sudah lewat rekening, BPNT juga sudah lewat rekening. Kalau yang dibagi oleh Pak Jokowi itu bukan bansos sembako, dan itu dana dari anggaran dana taktis presiden. Saya juga punya dana taktis untuk membagi sembako juga. Kita kan punya tradisi datangkan bawa oleh-oleh. Masa presiden datang mengunjungi rakyat terus ucul-uculan nggak ada apa-apa. Saya jajah Menko bawa gitu loh. Jadi kemarin kan yang disalah tafsirkan segala presiden bagi-bagi bansos kan. Padahal itu bukan itu. Itu memang emang dana taktis dana presiden. Taktis, ya, dana operasional ini, dana bro. Operasional DOM. Kalau menteri itu DOM namanya, dana operasi menteri. Dan itu sepenuhnya hak pemegang ini. Betul. Kayak Prof Muhajir mau pakai apa itu terserah tuh. Iya, itu bukan untuk dipertanggungjawabkan. Walaupun jumlahnya nggak banyak sih, tapi punya lah gitu. Apalagi presiden ya pasti lebih banyak dibanding menteri dong. Gitu. Kalau bagi-bagi masa apa lebih banyak? Nggak mungkin. Nah, ini ya, jadi publik itu perlu ada pemahaman yang seperti itu memang tidak mudah ya. Prof Jen, berarti sekali lagi saya mau nanya nih sebagai penutup. Berarti benar nggak benar nggak pejudi online ini akan menerima bansos? Sangat tidak benar. Jadi yang kita berikan itu adalah mereka yang menderita kerugian akibat perbuatan penjudi. Itu bisa keluarga, bisa perorangan. Kalau mereka nanti sampai tingkat kerugiannya itu menjadi dia jatuh miskin, itulah baru dia mendapatkan bansos. Karena yang mendapat bansos dalam arti paket-paket seperti PKH, BPNT itu syaratnya harus keluarga miskin memang. Oke. Oh, jadi harus masuk kategorisasi. Betul. Nanti kemudian kalau dia sudah masuk diverifikasi, dilihat kriteria. Ini memenuhi syarat enggak? Kalau sudah memenuhi nanti ada verifikasi. Jadi tidak langsung dikasih gitu. Baru nanti dimasukkan di DTKS. Kemudian juga itu bisa saja tidak permanen nanti kalau sudah membaik. Sudah nanti kalau sudah membaik ya kemudian dicabut gitu. Jadi sebetulnya ada proses prosedur yang harus dilalui, tidak terus dia lapor ini jadi korban sudah kasih. Apalagi dalam bentuk sembako enggak seperti itu. Tetapi skema yang sudah kami lakukan dalam menangani korban dari perdagangan orang itu seperti itu gitu ya. Kita jemput dari Hanoi, kita jemput dari Bangkok ya. Setelah diberitahu korbannya di sana gitu ya. Itu pun kadang-kadang nyarinya sulit itu. Kemudian nanti kita angkut, kemudian di sini kita masukkan ke
kita kirim ke balai-balai rehabilitasi, kemudian disitulah kemudian kita observasi dia apa masalahnya. Kalau dia ternyata keluarga miskin, ya nanti keluarga miskin kita beri bantuan. Kalau dia miskin keterampilan, kita masukkan di pusat-pusat pengembangan keterampilan di tenaga kerja maupun di Kemensos gitu ya. Dan kalau nanti dia didorong untuk menjadi berusaha sebagai pengusaha, nanti kita dimasukkan skema-skema itu. Artinya kan pemerintah dalam konteks ini membaca judi online itu menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan kan, maksudnya kan itu kan berarti ya. Paling yang tidak kita orang jadi berusaha, miskin ya. kita berusaha jangan sampai ini menjadi pemicu kemiskinan, terutama miskin baru. Dan saya walaupun masih sifatnya hipotetik ya. Salah satu lambannya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia itu bisa jadi juga karena tadi itu masyarakat bawah yang terlibat di dalam judi online ini itu membuat kita sangat lamban di dalam tadi itu. Kita masih bertengger di 9,6%. Memang sudah di bawah 10 ya. Tetapi untuk turun ke 8 itu angka susahnya bukan main. Padahal target kita kan 7,5 tahun 2024 ini mestinya. Iya. Jadi saya harus akui secara jujur sebagai Menko PMK yang bertanggung jawab dalam penurunan kemiskinan ini tidak terlalu maksimal hasilnya itu. Karena itulah saya kenapa terus tema kemiskinan, menurunkan kemiskinan ini dimana saya dorong. Jadi memang ini kita punya problem besar, problem kemiskinan. Ya. Angka kita tadi itu masih 9,6. Atau jangan-jangan bujangan, jomblo dan child free itu jadi salah satu cara penting juga Prof untuk sekarang kita mulai sisir kan, makanya dulu waktu saya kan juga pernah dibully oleh netizen karena saya mengusulkan supaya ada sertifikasi perkawinan kan. Jadi sebelum orang sebelum menikah harus punya sertifikat. Bukan sertifikat surat gitu, tapi sebetulnya harus melalui proses prosedur kelaikan ini Prof. Kelayakan untuk nikah, betul. Sekarang sudah jalan ini. Namanya Suscatin itu, kursus calon pengantin itu. Jadi Posyandu sekarang itu tidak hanya menangani balita, tetapi yang mau jadi manten itu harus lapor ke Posyandu. Oh gitu. Remaja-remaja tanggung ini betul. Bro. 3 bulan sebelum nikah dia harus lapor. Kemudian nanti terutama yang putri itu dicek lingkar lengan atas itu kalau di bawah 22 cm dia belum layak untuk punya anak. Kemudian juga dilihat HB-nya, hemoglobinnya kalau di bawah 12 juga rawan untuk jadi seorang ibu, karena itu harus dinaikkan dulu. Kemudian nanti kita tanya dia sumber penghasilannya apa nanti kalau sudah jadi manten. Kalau belum kita dorong untuk mendapat ikut kursus keterampilan tertentu. Kemudian nanti dicarikan akses modal usaha kalau dia ingin jadi wirausaha. Kita ingin tidak boleh ada rumah tangga baru miskin. Dan itu saya mohon maaf betul kira-kira 50% peluang kalau itu tidak kita tangani itu muncul kemiskinan baru. Ya, rumah tangga muda yang miskin. Apa namanya Bro? Rumah tangga miskin baru. Miskin baru. Rumah tangga harusnya miskin berumah tangga itu jangan langsung miskin kan. Malah justru kaya kalau ya, iya, supaya kaya mah carilah yang kaya. Ya gitu. Itu. Tapi itu pun dibully kan. Padahal di otaknya mereka juga pengennya gitu semua. Aduh, aku pun mau nih Prof, tapi hantam dulu karena mereka Prof, ini yang terakhir dari saya nih Prof. Ini kan kembali ke judi online Prof. Ini kan bayangan orang bisa terjerembab kemiskinan atau kesulitan karena judi online itu kan karena dia uangnya untuk berjudi datang dari pinjol Prof. Nah, ini pikiran orang juga dengan Prof bilang akan dibansos, akan dibantu. Ini pikiran sebagian orang, wah berarti pinjolku ini bisa diputihkan dong sama negara nih. Bisa nggak ada pemutihan pinjol? Karena ujung-ujungnya yang bikin aku stres adalah aku harus tetap bayar utang pinjaman online ini Prof. Nah ini kepelikan ini ada solusinya nggak Prof? Misalnya apakah memang ada kebijakan untuk diputihkan atau memang bisa bayar angsur gimana gitu? Terakhir tanyaan semakin sulit ini. Enak juga jadi pejudi di Indonesia ini ya. Iya. Nanti warganya Choyung Fat semua bos. Iya. The king of gamblingnya kan. Karena itu problemnya itu Bro. Yang karena jelas dia miskin sampai karena sekarang pinjol. sampai sekarang belum ada satgas
untuk menangani pinjol gitu. Sehingga karena saya belum ditunjuk jadi salah anggota Satgas, jadi saya belum bisa beri jawaban itu. Tapi pinjol juga merupakan problem, harus kita akui ya. Karena Pinjol ilegal. pinjol ilegal terutama ya. Sebetulnya yang ilegal pun juga jadi problem. Tadi karena kita masih miskin literasi. Betul. Jadi Bawaannya pengen finansial oke, kita, agree aja, Prof. Iya Betul, semua betul. kan. Iya. Pokoknya tanya apa jawabannya yes. Kita di sini loh, Prof. Karena Betul, karena pengertian literasi bukan hanya menguasai teknik teknologi digital ya, tapi juga seluk-beluk berbagai macam aplikasi, seluk-beluk berbagai trik. Sekarang kan juga pertumbuhan teknologi digital ini juga diikuti dengan kriminal, praktek-praktek kejahatan cyber kan. Dan menurut saya kita juga belum maksimal untuk mengimbangi pertumbuhan ini teknologi kriminal di sektor digital ini dengan cyber yang kita bentuk kan. lebih memberatkan mana, Prof? Judi online, pinjaman online atau UKT untuk mahasiswa itu? Udah Prof itu jangan diladenin semua Prof. UKT kan sudah batal. Iya batal Bos. Selamat ya, Prof. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih, Bro. Ini kalau saya ini nggak bisa kuliah nih besok nih. Padahal udah drop out hampir dia. Iya. Dia UKT murah juga drop out. Apalagi mahal. Prof. UKT belum diputuskan. Masalahnya bukan ekonomi masalahnya. Ya kita berharap lah mudah-mudahan Indonesia. Ini kan di bawah Prof Muhadjir juga, Prof, ya kan? Masalahnya bukan ekonomi, skill masalahnya. Ya, kita minta wisdom Prof Muhadjir ini terakhir nih, Prof, soal UKT ini. Nanti ke depannya jangan-jangan Prof Muhadjir meleng dikit masuk nih UKT lagi kan. Sebetulnya saya kira peraturan menteri cukup longgar gitu ya. Tidak seperti yang kemudian dilakukan oleh perguruan tinggi yang kemudian menerjemahkan permen itu gitu ya. Kalau saya tangkap permen itu sebetulnya hanya memberi ruangan agar mereka bisa melakukan semacam policy adjustment lah, penyesuaian di dalam pembiayaan. Itu mestinya ya masing-masing pimpinan perguruan tinggi harus bijak ketika menetapkan itu. Misalnya yang saya sarankan itu mengenakan perubahan tarif itu pada waktu mahasiswa baru saja. Mahasiswa lama jangan diberlakukan. Dan itu yang masuk akal aja, misalnya menyesuaikan inflasi. Sehingga orang tua juga ada kepastian berapa sih dia itu akan menyiapkan pembiayaan sampai anak itu selesai, anaknya selesai di perguruan tinggi itu. Jangan tiba-tiba kemudian di tengah jalan ada perubahan-perubahan yang drastis. Walaupun termasuk juga pada mahasiswa baru ya. Karena mahasiswa baru itu ketika mau masuk di perguruan tinggi kan sudah lihat kakaknya dulu berapa kan, ya kan? Oh, berarti saya akan masuk kira-kira segitulah gitu. Tapi kalau tiba-tiba tinggi kan juga menjadi kan berpengaruh kan gitu. Nah, kemudian terutama perubahan perguruan tinggi PTNBH itu kan semangatnya itu agar didorong mereka menjadi mandiri di dalam pembiayaan. Itu bukan berarti kemudian naikkan biaya kepada mahasiswa, termasuk menambah jumlah mahasiswa, tapi itu mendorong kewirausahaan entrepreneurnya kan, entrepreneur dalam arti tentu saja produk-produk akademik ya, risetnya, kemudian juga kolaborasi dengan industri, kolaborasi dengan lembaga-lembaga donor internasional, gitu maksudnya itu, sehingga nanti menjadi gagah lah gitu, tanpa tergantung dengan APBN, walaupun memang tetap APBN dapat, tapi dia sudah bisa mandiri. Jadi idenya bagus ya, semangatnya bagus gitu ya. Cuman memang implementasinya harus dibenahi. Sama lahan parkir ini, Bro. Kampus saya dulu nggak pakai karcis, sekarang pakai karcis parkirnya. Sama kampus gue juga, Bos. Kampus gue dulu, Bang, parkir dulu, Bang. Oh, jangan lama-lama lu, apa gitu, Bang. Ada interaksi, kohesi sosial. Ya saya kan pernah jadi rektor cukup lama ya. Iya, justru itu karena itu. Ya. Saya selama jadi rektor nggak pernah naikkan lahan parkir, tarif parkir, kenaikan dulu namanya SPP saya nggak pernah gitu. Yang saya bebani kenaikan itu pasti mahasiswa baru, dan ini sampai selesai juga tidak berubah, tidak berubah. Yang variabel cost-nya itu hanya yang memang tidak bisa diprediksi, misalnya untuk biaya wisuda, ya kan? Biaya wisuda itu kan baru 5 tahun yang akan datang gitu. Kalau kita tetapkan sekarang, jangan-jangan
terjadi inflasi gitu, makanya baru akan ditetapkan nanti gitu ya. Kemudian juga misalnya untuk KKN, ya biaya KKN, biaya PPL itu baru, itu variable cost. Tapi yang sudah fixed cost itu mulai masuk sampai keluar, mestinya begitu. Sehingga perencanaan pembiayaan kampus itu juga sudah terhitung dengan baik gitu ya, dan tidak akan menimbulkan resonansi, tidak menimbulkan gejolak lah gitu, karena kita kan juga ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya anak bangsa ini untuk menikmati perguruan tinggi kan gitu, dan tujuan kita kan mencerdaskan bangsa. Semakin banyak yang masuk perguruan tinggi berarti kan semakin cerdas bangsa itu secara teoritik gitu. Walaupun banyak juga lulusan perguruan tinggi juga nggak cerdas amat seperti saya ini. Yang mahasiswa abadi biasanya cerdas-cerdas. Prof aja ngerasa nggak cerdas, apalagi kami ya. Iya, paten juga nih jadi kembali jadi Menteri Pendidikan Kabinet Prabowo Gibran. Nasib aja itu. Oke, thank you, makasih banyak. Terima kasih. Prof. Siap, Prof. Sampai jumpa lagi di Total Politik.